Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kembali kita mendapatkan kebaikan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, malam ke-27 dari bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Yang mana malam ke-27 ini adalah di antara malam-malam yang paling diharapkan dari malam-malam ganjil di bulan Ramadan di 10 terakhir turunnya Lailatul Qadar. Karena ada hadis dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahasanya beliau berkata, "Wallahi la alamu ayyu lailatin hiya al-lailah allati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Hiya lailatu sab'in wa isrin." Jadi beliau bersumpah. Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Demi Allah, saya mengetahui malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kami untuk menghidupkannya. Dia adalah malam ke-27. Dia adalah malam ke-27. Ucapan ini adalah asar, kalau dalam istilah hadits, ini tidak mungkin dia katakan dari ijtihadnya. Tapi inilah hukum rafa, memiliki hukum rafa. Memiliki hukum rafa. Karena dia sandarkan kepada Nabi SAW. Nabi memerintahkan mereka untuk hidupkan malam ke-27. Malam ke-27. Oleh karena itu, kalau di Arab, kita lihat di Yaman, demikian pula di Saudi, kalau malam 27, itu paling ramai dan itu yang dilakukan satu malam penuh daripada malam-malam yang lain. Jadi mereka lebih condong ke malam 27 untuk dihidupkan satu malam penuh. Karena hadits tadi yang kita baca dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala dari Ubay bin Ka'ab, beliau bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala bahwa malam itu adalah malam ke-27. Itu adalah malam ke-27. Bahkan itu juga yang dikatakan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, tapi dari sahabat yang lain. Dari sahabat yang lain, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau tadi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Kalau dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Fa in dha'ufa ahadukum au ajaza. Kalau kalian lemah, tidak mampu menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan, fala yuglabanna ala sabil bawaki. Maka jangan sampai dia dikalahkan di 7 yang sudah berlalu dari sisanya. Artinya, kalau digabungkan dengan kata Ubay bin Ka'ab tadi, maksudnya di malam 27. Jangan sampai lewat. Jadi kalau tidak mampu, Nabi katakan, cari 10 terakhir. Itu Lailatul Qadar. Tapi kalau kalian tidak mampu untuk menghidupkan setiap malam dari 10 terakhir, maka jangan sampai dia dikalahkan di malam ke-27. Ini penegasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Demikian pula dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Waktu itu para sahabat banyak yang bermimpi kalau dia ada di malam 27. Nabi membenarkannya. Kata Nabi SAW, Aroru uyakum kota wato'at. Saya melihat mimpi kalian telah sama semuanya. Bahwa itu terjadi di Sab'il Awakhir. Ya, di yang ke-7 dari 10 terakhir. Di yang ke-7 di 10 terakhir. Artinya di 10 kan ada 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Nabi katakan di sini, saya melihat mimpi kalian telah sama semuanya. Itu terjadi di Sab'il Awakhir, di 7 terakhir. Artinya di malam ke-27. Kalau kita hitung 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. 10 ketiga berarti hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang lebih beratnya yang dipegang oleh ulama rahimahumullahu ta'ala. Dari malam-malam ganjil di bulan Ramadan, mereka lebih meruncingkan lagi di malam 27. Berdasarkan hadis tadi yang kita baca, ada riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ada juga riwayat Imam Muslim, ada dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ada juga dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dia bahkan menegaskan sumpahnya terkait dengan hal tersebut. Maka dengan mengetahui hal ini, tentunya di malam hari ini, malam ke-27, kita akan bersungguh-sungguh untuk menghidupkannya dan tidak melewatkan tentunya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan sebagaimana yang kita ketahui. Di kesempatan ini kita kembali membaca kitab Majalis Syahr Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di malam hari ini kita akan baca majelis yang ke-28 dari yang beliau bawakan di kitab ini tentang zakat al-fitr. Tentang zakat fitr. Ini pembahasan yang tepat karena nanti kita akan menjelaskan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan ada waktu wajib dan ada waktu boleh. Ada waktu wajib dan ada waktu boleh. Waktu wajibnya itu malam Id dan sampai sebelum manusia ke musola, ke tempat sholat Id, itu waktu wajib. Ada waktu boleh, yaitu sehari atau 2 hari sebelum hari Id. Jadi kalau kita bahas hari ini, besok 27, 2 hari sebelum Id berarti 28. Itu sudah bisa kita keluarkan. Kita akan sebutkan nanti dalilnya. Waktu dikeluarkannya zakat fitrah. Beliau bawakan di sini, di malam ke-27, beliau bahas di majelis ke-28. Kata beliau rahimallahu ta'ala, Ikhwani, inna syahrakumul karim, qad azama 'ala rahil. Saudara-saudaraku, sungguh bulan kalian yang mulia ini, ya, telah bersiap untuk meninggalkan kita. Walam yabqa minhu illa zamanul qalil. Tidak tersisa lagi dari bulan ini kecuali waktu yang sedikit. Ini malam ke-27. Berarti kalau kita puasa besok itu 27, 28, 29. Kalau puasa tahun ini adalah 30 berarti sisa 4 hari. Kita berpuasa. Ini waktu sedikit. Faman kana minkum muhsinan falyahmadillah. Siapa di antara kalian yang telah melakukan perbuatan baik di bulan ini, maka hendaklah dia memuji Allah. Itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan kebaikan. Ala dalik, atas hal tersebut. Wal yas'alhul qabul. Dan hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan dia dari awal bulan sampai akhir nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana minkum muhmilan, siapa di antara kalian yang kurang dalam melakukan kebaikan di bulan yang mulia ini,
Falyatub ilallah. Hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majelis besok, majelis yang ke-29, beliau akan bahas tentang tobat. Itu bagi yang kurang melakukan amalan di bulan yang mulia ini, hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan yang terjadi. Atas kekurangan yang terjadi. Waliyatadir min taksirihi fal udur qoblal maut makbul. Dan hendaklah dia meminta udur kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangannya. Dan udur itu diterima sebelum kematian. Artinya selama ruh kita masih ada dalam jasad kita, kita masih sehat, maka berudurlah. Mintalah pengampunan pada Allah Subhanahu wa taala atas kurangnya kita di hari-hari yang telah berlalu. Hari-hari yang telah berlalu. Kemudian beliau katakan, ikhwani, saudara-saudaraku, innallaha syara'a lakum fi khitami syahrikum hada an tu'addu zakatal fitr qabla sholatil id. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kalian di penutup bulan kalian ini untuk mengeluarkan zakat fitr sebelum sholat id. Wa sanatakallamu fi hadzal majlis an hukmiha wa hikmatiha wa jinsiha wa miqdariha wa waqti wujubiha dab'iha wa makaniha. Masya Allah. Kami akan berbicara di majelis ini tentang hukum zakat fitrah. Hikmah dari disyariatkan zakat fitrah. Jenis yang dikeluarkan dalam zakat fitrah. Kadar yang dikeluarkan dalam mengeluarkan zakat fitrah. Waktu wajibnya dan mengeluarkannya serta tempatnya. Ini beliau akan berbicara di majelis ini tentang itu. Sekarang pertama beliau akan berbicara tentang hukumnya. Apa hukum zakat fitrah dalam Islam? Kata beliau rahimahullah, fa amma hukmuha fa innaha fardhah. Adapun hukumnya, sungguh zakat fitrah itu wajib. Wajib ain, bukan wajib kifayah. Setiap orang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Faradhaha Rasulullah SAW alal muslimin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah ini kepada kaum muslimin. Kepada kaum muslimin. Wahya faridatun alal kabir was sogir wal dzakar wal untha wal hur wal abd minal muslimin. Kata beliau, zakat fitrah itu wajib bagi orang besar, anak kecil, laki-laki, perempuan, merdeka, bahkan budak. Bahkan budak. Ini zakat fitrah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr min Ramadan so'an min tamar atau so'an min syair alal abdi wal hur wal dzakar wal unsa was sogir wal kabir minal muslimin. Kata beliau, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan, dari berpuasa di bulan Ramadan, 1 sok dari kurma, 1 sok dari gandum, wajib bagi seorang budak atau merdeka atau laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang besar dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin. Dan beliau tegaskan, wala tajib anil hamlil ladzi fil batn. Tidak wajib zakat bagi perempuan yang hamil, menzakati yang ada dalam perut. Jadi yang wajib ini berarti yang hidup, sudah di luar. Ini yang wajib baginya. Iya, wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Ini hukum zakat fitrah. Wajib alal ayan, wajib ain bagi setiap orang.
Adapun hikmahnya, beliau bilang wa amma hikmatuha fadhahiratun jiddan. Adapun hikmahnya maka nampak sekali. Nampak hikmah dari diwajibkan zakat fitrah ini. Apa diantaranya? Kata beliau, fafiha ihsanun ila fuqara. Di dalam mengeluarkan zakat fitrah, di dalamnya terdapat bagi yang mengeluarkannya, berarti dia telah berbuat baik kepada orang miskin. Dia telah berbuat baik kepada orang miskin. Ini hikmah pertama. Hikmah yang kedua, wa kaffu lahum anis su'al fi ayyamil id. Dan dengan dikeluarkan zakat fitrah, kita menahan mereka dari meminta-minta di hari Id. Karena mereka dapat kecukupan di hari itu. Banyak berasnya dari kaum muslimin. Liusyarikul agniya fi farihihim wa sururihim. Juga supaya mereka bersama dengan orang-orang kaya dalam kebahagiaan mereka di hari Id. Wa yakunu idan lil jami. Berarti dengan itu, hari Id itu bukan hari Idnya orang kaya saja, tapi juga hari Id dan hari bahagia untuk orang miskin juga. Dengan adanya zakat. Ini hikmahnya. Wa fihal ittisab bi khuluqil karam wa hubbul muasah. Di antara juga hikmahnya, dengan adanya disyariatkan zakat fitrah, itu seorang akan berakhlak dengan akhlak mulia dan cinta untuk saling membantu. Wa fiha tathiru lis-shaim mimma yahsulu fi siyamihi min naqs walag wa ithm. Di antara juga hikmah dari diwajibkan zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kekurangan dalam puasanya, dari kelalaian dalam puasanya, dari dosa yang dia lakukan ketika dia berpuasa. Itu fungsi dari zakat fitrah. Kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullah, wa fiha idharu syukur ni'matillahi bi itmami siyami syahr Ramadan. Di antaranya juga hikmahnya adalah dengan mengeluarkan zakat fitrah di penghujung akhir dari puasa, berarti kita menampakkan kesyukuran terhadap nikmat Allah dengan kita menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Karena zakat fitrah ini diwajibkan saat selesai dari puasa. Saat selesai dari puasa di bulan Ramadan. Dalam hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah rahimahullah, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitr tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafas wa tu'matan lil masakin. Masya Allah. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulah. Wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Ini hati-hati ini nanti terkait dengan waktu mengeluarkannya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaim. Satu, untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kelalaian, dari dosa. Itu yang pertama. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Maka siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, maka dia adalah zakat yang diterima. Tapi siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, maka itu hanya bernilai sedekah dari sedekah biasa. Bukan zakat fitrah. Ini penegasan dari Nabi kita Muhammad SAW. Terkait dengan waktunya. Adapun jenis yang dikeluarkan di dalam zakat fitrah, itu yang dikeluarkan adalah to'amul adamiyin, kata beliau. Amma jinsul wajib fil fitrati, fahuwa to'amul adamiyin. Adapun jenis yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok dari Adam, dari anak Adam. Makanan pokok, ketentuan itu
untuk mengeluarkan bukan makanan pokok. Sebentar akan disinggung oleh penulis rahimahullah. Makanan Adam keluar makanan hewan. Tidak boleh orang keluarkan rumput dalam bayar zakat fitrah. Iya. Jadi ini min tamar au bur au ruz au zabib au akid au ghairiha min ta'ami bani Adam. Perhatikan. Apakah kurma atau gandum atau beras atau zabib, anggur yang telah dikeringkan, kismis, au akid, mentega, atau selainnya dari makanan anak Adam. Apa dalilnya? Ya, ini harus kita dengarkan hadisnya, karena di sana ada orang bilang, ya, kalian keluarkan zakat dengan beras itu bid'ah. Itu kebodohan. Karena ada dalilnya, kalau beras itu ada dalilnya. Yang bid'ah itu kalau tidak ada dalilnya. Apa dalilnya kalau dia dari makanan pokok? Maka dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan. So'an min tamr, satu so' dari kurma, atau so'an min syair, atau satu so' dari gandum. Wa kana syair, perhatikan ini, wa kana syair, ini Bukhari Muslim. Wa kana syair yaumadak min ta'amihim. Dan adalah gandum waktu itu makanan mereka. Sekarang kan bukan gandum. Sekarang beras yang kebanyakan dari negeri kaum muslimin. Waktu itu makanan mereka adalah gandum. Kama qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kunna nukhriju yaumal fitr fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam so'an min to'am. Perhatikan dalilnya. Adalah kami mengeluarkan di hari fitr, hari Id, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu so' dari makanan. Satu so' dari makanan. Jelas disebut. Satu so' dari makanan. Wa kana to'amuna syair wa zabib wal akid wa tamar. Dan adalah makanan kami waktu itu adalah gandum, zabib, kismis, wal akid, mentega, wat tamar, dan kurma. Jadi itu yang mereka keluarkan. Ini keterangan, ya, makanan kami waktu itu. Keterangannya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW mereka mengeluarkan berupa makanan. Maka kata beliau rahimallahu ta'ala, untuk menjelaskan hal tersebut, tadi, fala yujzi ikhraj ta'amul bahaim. Maka tidak sah mengeluarkan makanan hewan. Iya. Kenapa? Karena Nabi mewajibkannya tu'matan lil masakin, makanan orang. Makanan orang. Dan tidak sah juga kalau diganti dengan pakaian. Kan sama ini. Tidak sah juga diganti dengan pakaian. Karena Nabi SAW menyatakan, to'am, makanan, bukan pakaian, bukan yang lain. Dan beliau katakan, wala yujzi'u ikhraju qimatit to'am. Dan tidak sah mengeluarkan zakat fitrah berupa harga dari makanan itu. Anggaplah beras, kita katakan nanti 2,5 kilo, 2,5 kilo, atau 3 kilo. Ada orang keluarkan saja nilainya. 3 kilo berapa puluh ribu. Kan begitu. Kata beliau, la wala yujzi'u ikhraju qimatit ta'am. Tidak sah mengeluarkan seharga dari makanan itu. Kenapa? Ada alasan beliau sebutkan. Kenapa tidak sah? Kalau mengeluarkan harga dari makanan. Maksudnya bahasa lainnya kita keluarkan berupa apa? Uang. Kenapa tidak sah? Beliau bilang li'anna dzalika khilafu ma amara bihi Rasulullah.
Pertama, karena menyelisih yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi perintahkan keluarkan apa? Makanan. Sekarang kita datang keluarkan uang. Menyelisih perintah Nabi. Dan kalau diselisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi, maka tertolak, tidak diterima. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuradun." Siapa yang melakukan amalan bukan di atas perintah kami, maka dia tertolak. Mengeluarkan dengan uang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang diperintahkan adalah apa? Makanan. Demikian pula itu masuk dalam perkara baru kalau diganti dengan uang. Karena Nabi sebutkan jenisnya. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu faradun." Siapa yang mengada-ada dalam perkara kami, perkara agama, maka dia tertolak. Maka dia tertolak. Ini pertama, menyelisih Nabi. Yang kedua, tidak sah karena kata beliau, li'anna ikhrajul qimah, karena mengeluarkan qimah harganya mukhalifun li amalis sahabah radhiyallahu taala anhum. Itu menyelisih apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Para sahabat mereka keluarkan berupa apa? Makanan. Coba kita perhatikan tadi apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kunna nukhriju yaumal fitr fi ahdin Nabi so'an min ta'am. Adalah kami mengeluarkan zakat fitrah di masa Nabi SAW itu satu so dari makanan. Siapa yang menyelisih ini berarti menyelisih sahabat. Dia menyelisih petunjuk yang Nabi SAW perintahkan untuk berpetunjuk dengannya. Kata Nabi SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Sunnah Nabi adalah makanan, bukan uang. Dan wajib kalian berpegang dengan sunnah khalifah kaum muslimin yang diberi petunjuk setelahku. Para sahabat. Apa yang mereka keluarkan? Makanan. Kalau menyelisih dua ini, maka itu tentunya tidak diterima. Iya. Ini alasan yang dikatakan oleh beliau rahimallahu ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga alasannya, li'anna zakat al-fitr ibadah mafruḍah min jinsin mu'ayyan. Alasan yang ketiga, karena zakat fitrah ini, itu ibadah yang diwajibkan dari jenis tertentu. Sekarang misalnya antum, di saat waktu duhur, harus sholat duhur. Tiba-tiba antum ganti dengan sholat maghrib. Iya, apakah sah? Kan diwajibkan di waktu ini sholat duhur. Di waktu ini sholat asar. Waktu ini sholat maghrib. Waktu ini sholat isya. Tidak bisa diganti. Sama dengan ini. Kan Nabi SAW mewajibkan apa? Makanan. Sekarang datang kita ganti dengan apa? Uang. Itu tidak diterima. Fala yujzi'u ikhrajuha min ghairil jinsil muayyan. Kata beliau, maka tidak sah mengeluarkan zakat fitri dari selain jenis yang ditentukan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi bilang makanan, itu. Iya, karena Nabi yang tentukan. Karena Nabi yang telah menentukannya. Demikian pula beliau tegaskan, kamala yajzi'u ikhrajuha fi ghairil waqtil muayyan. Sebagaimana tidak sah zakat fitrah kalau dikeluarkan di waktu yang setelah ditentukan. Atau sebelum ditentukan. Yang kita akan jelaskan nanti. Siapa yang keluarkan zakat fitrah setelah waktu yang ditentukan? Atau sebelum waktu yang ditentukan? Juga tidak sah. Karena sama kita bilang sholat maghribnya sebelum matahari terbenam. Sah atau tidak? Tidak sah karena waktunya telah ditentukan. Karena waktunya telah ditentukan. Ini alasannya. Terus, beliau bilang wali anna Nabi SAW qaddaroha biso. Nabi SAW juga kan telah menentukan dengan satu so. Sekarang uang. Ditimbang. Tidak dapat. Ditakar. Kan cuma dua ini so. Ditakar atau ditimbang. Uang. Ini kesalahan. Ini yang belum terangkan. Ini alasan keempat.
Nabi kan telah menentukan satu sok. Satu sok ini hanya bisa makanan. Kalau uang, tidak bisa begitu. Tidak bisa. Iya. Ini juga alasan beliau. Terus, di antara juga alasan beliau yang terakhir, wali anna ikhrajal qimah yukhrijul fitro an kauniha syairah dohiroh. Karena, dan juga alasan yang terakhir, mengeluarkan harganya, itu mengeluarkan zakat fitro itu dari syiar. Mengeluarkan zakat fitro itu syiar. Kita bawa beras, kita kasih orang miskin. Itu syiar. Kalau uang, kan begitu. Orang kalau dikasih, diambil, langsung di kantong. Sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang bilang, oi, saya dapat zakat fitrah berupa uang. Nah, kalau beras, tidak bisa. Terima langsung taruh di kantong. Tidak bisa, robek kantongnya. Iya, kecuali Dimas sudah buat kantong besar. Iya. Ini syiar, mengeluarkan zakat fitrah dengan beras itu syiar. Dan kita itu dianjurkan untuk menampakkan apa? Syiar itu. Menampakkan syiar. Ini namanya syiar, baru tetapkan syiar di sini. Kenapa? Karena Nabi yang tentukan ini sebagai apa? Syiar kaum muslimin. Bahwa mereka mengeluarkan zakat fitrahnya dengan apa? Dengan makanan. Dengan makanan. Ini jenis yang dikeluarkan. Makanan. Kadarnya, tadi sudah kita ulang sering. Kadarnya adalah satu sok. Satu sok itu 4 mud. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu 2 telapak tangan orang biasa. Iya. Digabungkan, kemudian dia takar. Itu 4 kali, itu namanya satu sok. Kalau ditakar, ya ada 2. Pembahasan dari kalangan ulama rahimahumullah. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin, hampir 2,5 kilo. Setelah belum meneliti sok Nabi SAW. Setelah belum meneliti sok Nabi SAW. Kalau Syekh bin Baz belum bilang 3 kilo. Itu sudah lebih. 3 kilo itu sudah lebih. Ini kadar yang dikeluarkan kalau ditimbang. Kalau ditimbang. Adapun kalau ditakar, ya tadi, satu sok. Satu sok. Kalau ditimbang, itu yang disebutkan oleh ulama kita rahmahumullah. Waktunya, waktu mengeluarkan zakat dari apa yang dijelaskan oleh beliau rahmahullah, bahwa waktu mengeluarkan zakat itu ada waktu utama, waktu wajib, dan ada waktu boleh. Dalam mengeluarkan zakat fitrah itu ada waktu utama, waktu wajib, dan di situ utama. Kenapa kita katakan utama? Karena Nabi suruh di waktu itu. Dan ada waktu boleh. Ada waktu boleh. Kita lihat kapan waktu wajib dan waktu utama. Waktu wajib dan waktu utama mengeluarkan zakat fitrah itu, kata beliau, sobahul id qabla sholah. Di subuh hari id sebelum sholat. Itu waktu utama. Itu sekaligus waktu wajib. Kenapa? Karena telah sahih dari Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala bahwasanya beliau katakan, kunna nukhriju fi ahdi Nabi SAW yaumal fitr so'an min to'am. Adalah kami mengeluarkan zakat fitrah di masa Nabi SAW satu sok dari makanan di hari Id. Di hari Id. Demikian pula dalam hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, anna Nabi SAW amara bi zakatil fitr. Lihat, diperintahkan. Adalah Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah antu ada qabla khurujin nasi ila sholah. Dikeluarkan sebelum orang pergi sholat id. Dikeluarkan zakat fitrah itu sebelum orang pergi sholat id. Ini riwayat Imam Muslim rahmallah. Karena itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, walidzalika kana minal afdal ta'khiru sholatil id yaumul fitr. Oleh karena itu yang utama itu, sholat id itu diakhirkan waktunya. Maksudnya dilakukan dia lebih terlambat dibandingkan dengan sholat idul adha. Kalau idul adha sunnahnya cepat.
Supaya orang pulang potong hewan kurbannya. Kalau sholat Idul Fitri, sunnahnya diakhirkan. Karena orang mau bagi-bagi dulu apa? Zakat. Ini kata beliau rahimallahu ta'ala. Lihat tasi al waktu li ikhrajil fitrah. Supaya masih luas waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bagi panitia misalnya yang dititipkan zakat fitrah, dia masih bisa bagi. Kan ini amanah. Kan ini amanah. Kan dia jadikan wakil, bukan dia penerima. Beda kalau orang langsung kasih ke penerima. Ini langsung aman. Tapi kalau dia wakilkan ke amil, ini agak bahaya. Jangan sampai dia bagi nanti setelah sholat Id. Dia harus bagi kapan? Sebelum orang keluar. Karena dia di sini adalah orang yang pegang amanah. Wakil dari pemilik zakat. Oleh karena itu yang paling utama itu zakat fitrah langsung dikasih sendiri. Kan tidak ada lagi yang kita ragukan. Kita sendiri. Yang langsung kasih orang miskin. Yang langsung kasih orang miskin. Ini waktu wajibnya. Adapun waktu boleh, maka sebelum hari Id sehari atau 2 hari. Waktu bolehnya, boleh sebelum hari Id, sehari atau 2 hari sebelum Id. Waktu boleh. Apa dalilnya? Kenapa ini waktu boleh? Dalilnya adalah apa yang ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Dari Nafi' beliau berkata, kana Ibnu Umar yu'ti anis sogiri wal kabir, hatta idha kana yu'ti an baniya. Wa kana yu'tiha alladhi yakbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitr biyaumin aw yaumaini. Dari Nafi radhiyallahu ta'ala tabi'in, muridnya dari murid Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Ibnu Umar mengeluarkan zakat fitrah dari anak kecil dan orang besar sampai belum mengeluarkan dari anak-anakku. Maksudnya ini sunnahnya bertahun dalam mengeluarkan zakat fitrah. Boleh kita tawarkan ke saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakatnya. Cuma harus dikasih tahu. Karena zakat fitrah itu ibadah, butuh niat dari orang yang mengeluarkannya. Butuh niat dari orang yang mengeluarkannya. Wa kana yu'tiha alladhi yakbalunaha, dan adalah belum memberikan orang yang menerimanya, dan mereka memberikannya sebelum hari Id sehari atau 2 hari. Ini namanya waktu boleh. Sehari atau 2 hari. Adapun jauh sebelum sehari atau 2 hari, tidak sah. Karena ini waktu bolehnya itu hanya sehari atau 2 hari sebelum Id. Iya? 2 hari atau sehari sebelum Id. Dan ini pendapat semuanya mayoritas. Karena ini dalilnya ada. Adapun selain ini, seperti yang dinukil dari Abu Hanifah rahimahullah, boleh walaupun awal tahun. Tapi ini kan sangat jauh. Artinya saat Muharram, boleh antum keluar kalau ini zakat fitrah untuk nanti Ramadan. Tapi tentunya ini sangat jauh. Karena zakat fitrah ini sebabnya karena puasa. Nah ini tidak boleh kalau belum ada sebabnya. Tidak boleh dikeluarkan kalau belum ada apa? Sebabnya. Apalagi Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk mengeluarkan di hari Id. Di hari Id. Ini waktunya. Jadi ada waktu boleh dan ada waktu wajib dan waktu utama. Wala yajuzu ta'khiruha an sholatil Id. Belum tegaskan, tidak boleh diakhirkan dari sholat Id. Tidak boleh diakhirkan dari sholat Id. Fa'in akharaha an sholatil Id bila udhurin lam tuqbal minhu. Kalau ada yang mengakhirkannya sampai setelah sholat Id tanpa udur, maka tidak diterima darinya. Kalau tanpa udur, kenapa? Li'annahu khilafu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menyelisih yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah perintahkan kapan? Sebelum, paling lambatnya sebelum orang keluar ke sholat Id. Ini menyelisih. Adapun kalau diakhirkan karena ada udur, misalnya diantara yang disebut oleh para ulama, tiba-tiba ini kan 29. Misal anggaplah, malam ke-29. Dikira puasa 30. Ternyata datang berita besok pagi, besok subuh, ternyata sudah ada yang melihat hilal tadi malam. Kan harus ini tidak boleh lagi puasa. Karena sudah 1 Syawal. Ya? Dan orang akan Id. Tiba-tiba datang beritanya sementara dia belum mengeluarkan apa?
zakat fitrah. Baru dia mau pergi beli berasnya. Nah, orang sudah sholat. Ini namanya ada apa? Ada udur. Ah, ini diterima kalau ada udurnya. Adapun tanpa udur, maka tidak diterima darinya. Tidak diterima darinya. Ini terkait dengan waktu untuk mengeluarkannya. Adapun tempat untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka dikeluarkan ke orang miskin. Dikeluarkan ke orang miskin. Iya. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin. Tidak masuk di 8 golongan dalam ayat. Karena tadi hadisnya. Ada hadis tadi yang kita baca. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwa Nabi katakan. Kata beliau, Farada Rasulullah SAW zakat al-fitr. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. Tuhrotan lisso'im. Sebagai pembersih. Pensuci untuk orang yang berpuasa. Minal lagwi warofat. Dari kesia-siaan dan kelalaian di bulan Ramadan. Watu umatan lil masakin. Zakat fitrah itu diwajibkan untuk makanan orang miskin. Jadi yang disebutkan adalah apa? Orang miskin. Orang miskin itu orang yang punya penghasilan pas dengan kebutuhannya atau kurang dari kebutuhannya. Itu karena kita langsung gabungkan dengan fakir. Kan sudah lewat kaidah bersama kita, kalau disebutkan fakir saja berarti masuk miskin. Kalau disebutkan miskin saja berarti masuk fakir. Sekarang Nabi bilang makanan untuk orang miskin. Miskin di sini masuk juga fakir. Makanya kita bilang yang punya penghasilan pas dengan kebutuhannya atau kurang dari kebutuhannya. Itu boleh kita kasih zakat fitrah. Boleh kita kasih zakat fitrah. Jadi jangan lihat, oh dia ada kerjanya. Siapa tahu dia kerjanya gajinya 2,5 juta, kebutuhannya juga 2,5 juta dalam sebulan. Atau bahkan 3 juta kebutuhannya. Karena dia punya kontrakan 2 juta. Sisanya 500. Gimana? Ini gimana kebutuhannya ini? Hah? Dia jadi kontraktor. Memang kerja. Tapi gajinya apa? Kurang dari kebutuhannya. Iya. Kurang dari kebutuhannya. Ini kita kasih zakat fitrah. Jadi yang dilihat bukan kerja atau tidaknya. Bukan kerja atau tidaknya. Karena kadang sebagian orang melihat orang miskin itu yang orang yang di jalan-jalan itu. Bukan. Bahkan orang miskin lebih utama dikasih adalah orang miskin yang tidak minta-minta. Yang tidak minta-minta. Dia punya penghasilan pas dengan kebutuhannya. Ya. Atau bahkan kurang dari kebutuhannya. Ini berhak mendapatkan apa? Zakat fitrah. Dengan ini sempurna pembahasan terkait dengan zakat fitrah. Hukum, hikmah, kemudian jenis yang dikeluarkan, waktu dikeluarkan, dan yang berhak mendapatkannya. Yang berhak mendapatkannya. Itu terkait dengan zakat fitrah. Alhamdulillah kita cukupkan. Ya. Sisa 2 majelis lagi ya. Majelis yang ke-29 tentang tobat. Dan majelis yang ke-30 tentang hitam. Penutup bulan Ramadan. Jadi sisa besok sama lusa. InsyaAllah kita akan selesai dari kitab ini. Kita cukupkan. Subhanakum hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.